Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Winari, guru SMK Negeri 6 Jakarta, mengajar kuliner. Pada kesempatan ini, kami akan mengimbaskan praktek baik bagaimana menerapkan kurikulum merdeka agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik guru maupun peserta didik dengan karakter pamer ikon. Pamer ikon, pantang menyerah, inovasi, dan konsisten. Praktek baik ini perlu dibagikan karena penerapan guru-guru merdeka dapat memberikan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dikarenakan guru bebas dalam menciptakan inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran dengan melibatkan peserta didik pada proses belajarnya yang menyenangkan untuk keberhasilan belajarnya. Peran guru dalam praktek pembelajaran ini dengan mendesain inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan, merdeka berpikir, berinovasi, belajar mandiri, kreatif, pantang menyerah, dan konsisten. Guru bertanggung jawab mengembangkan karakter kerja, mengubah pola pikir agar menjadi lebih baik, mengaktifkan dan mengembangkan keterampilan, serta mengarahkan peserta didik agar mencapai kedewasaan yang memiliki kepribadian baik. Pada praktek baik ini, guru menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Salah satunya adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangannya adalah bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik guru maupun peserta didik. Yang terlibat dalam praktek pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator, peserta didik sebagai subjek belajar, dan teman sejawat sebagai kolaborator yang membantu terlaksananya kegiatan. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan penerapan kurikulum merdeka. Pertama, mengikuti IHT implementasi kurikulum merdeka, menganalisis capaian pembelajaran, menyusun administrasi guru yang terdiri dari ATP, Prota, Prosem, modul ajar, dan perangkat pembelajaran lainnya, serta merancang pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan pendahuluan diawali dengan sapa salam, berdoa, hingga menemukan minat peserta didik untuk termotivasi pada materi yang sedang dipelajari. Kegiatan inti, menentukan pertanyaan mendasar, guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Mendesain proyek, guru memastikan setiap peserta didik mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. Menerima order. Pertemuan ini setelah promosi, peserta didik memperoleh order dari pelanggan tentang produk yang diinginkan. Menganalisis order. Setelah peserta didik menerima order, selanjutnya menganalisis pesanan yang masuk dan dikoordinasikan dengan pembimbing. Kesiapan dalam menerima order. Peserta didik memberikan kejelasan sikap dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dianalisis. Mengerjakan order. Peserta didik melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi dan hasil analisa. Evaluasi produk. Selanjutnya, setelah produk yang dihasilkan siap, maka dievaluasi hasilnya dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Mengirim order. Selanjutnya, peserta didik mengirim order kepada pelanggan dan ditindaklanjuti dengan penyerahan form kepuasan pelanggan untuk mengetahui respon pelanggan untuk kemajuan usaha dalam mengelola catering. Evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses penyusunan laporan dan pemaparan proyek serta menanggapi hasil paparan. Refleksi dan konfirmasi. Guru merefleksi kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan berdoa. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran berbasis proyek mengelola kantin Yes di kelas 10 kuliner. Persiapan. Kegiatannya adalah peserta didik menyiapkan tempat titipan, wadah makanan, kemasan, uang kembalian, alat kebersihan, dan buku administrasi. Dilanjutkan, peserta didik mencatat di buku administrasi yang menitipkan makanan. Pada kegiatan pelaksanaan, peserta didik melaksanakan kegiatan penjualan makanan titipan, dan pada akhir kegiatan, peserta didik merekap hasil penjualan, jumlah makanan yang laku, jumlah makanan sisa, jumlah uang yang harus diberikan kepada penitip makanan, dan jumlah keuntungan penjualan hari itu kemudian diserahkan kepada pembimbing. Refleksi dan konfirmasi. Guru merefleksi kegiatan proyek kantin Yes pada hari itu dan memberikan umpan balik
atau penguatan. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran berbasis proyek mengelola catering peserta didik kelas 11 kuliner. Peserta didik menerima order dari guru untuk mengolah pesanan catering dari PLUD atau perseorangan. Kegiatan yang dilakukan: pertama, bersama guru menganalisis pesanan, kemudian mengerjakan order dengan bimbingan guru, mengevaluasi produk, mengirim order ke pelanggan, dan evaluasi. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran berbasis proyek mengelola catering New Teva. Langkah kerja pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Pertama, peserta didik membuat promosi produk melalui sosial media dan lainnya. Selanjutnya, peserta didik melaksanakan kegiatan proyek berdasar pesanan. Adapun langkah-langkah dalam mengerjakan proyek. Pertama, menerima order hasil promosi. Kedua, menganalisis pesanan. Ketiga, mengerjakan order. Keempat, mengevaluasi produk. Kelima, mengirim order dan melaksanakan evaluasi dan konfirmasi. Peserta didik bersama kelompoknya dapat mengerjakan proyek mengedepankan kolaborasi. Pelibatan guru sebagai pembimbing sudah berkurang karena sikap kerja peserta didik sudah meningkat. Karakter pantang menyerah ditandai usahanya mencari pelanggan, inovatif dengan membuat promosi dan produk makanan yang diminati, serta konsisten dalam menjalankan prosedur penerapan IKM. 1. Meningkatnya motivasi belajar ditandai dengan semangat belajar dan bekerja. Pelibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar sangat efektif, yaitu melalui cara memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mengelola proyek. Yang kedua, keberhasilan dalam pembentukan karakter pantang menyerah ditandai dengan tidak putus asa dengan berbagai kendala yang dihadapi. Misalnya, bagaimana produk makanan yang diolah bisa terjual semua. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mampu menjual habis produk tersebut. Ketiga, meningkatnya berpikir inovatif ditandai dengan kemampuan mengembangkan ide inovasi produk menjadi makanan yang diminati. Keempat, meningkatnya konsisten dalam belajar ditandai dengan tertibnya mengikuti prosedur. Faktor yang menjadi keberhasilan. Yang pertama, mampu melaksanakan pengembangan kompetensi di kelas 10, berkunjung ke UMKM, kelas 11 melaksanakan table manner dengan menggunakan biaya dari hasil pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, peserta didik siap menjalankan tugas mengerjakan pesanan makanan kapanpun melalui kerja tim dan dikerjakan dengan suasana yang menyenangkan. Penerapan kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Guru bisa mempengaruhi karakter peserta didiknya melalui kebiasaan yang dilakukan sebagai bentuk keteladanan. Guru memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Praktek baik ini merupakan cerminan pribadi guru yang melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan dilandasi oleh karakter pantang menyerah, inovasi, dan konsisten. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada salah satu guru kami, Ibu Dr. Anda Fitri Winarni, yang telah menghasilkan karya inovasi pamer ikon. Beliau sekarang menduduki pangkat golongan 4C, banyak karya-karya jurnal, karya tulis yang sudah beliau hasilkan, sehingga layak beliau mendapatkan apresiasi. Sukses untuk Bu Fitri, semoga karya-karyanya dapat menginspirasi guru seluruh Indonesia. Kalian Kuliner memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi rekan kerja saya, Ibu Dwi Fitri Winarni, atas salah satu karyanya yang berjudul Pamer Ikon. Masya Allah, tabarakallah. Karya beliau sangat banyak jumlahnya untuk dunia pendidikan dengan tujuan mulia, yaitu membekali peserta didik untuk menjadi tamatan yang unggul dan berkarakter di bidangnya. Sangat layak untuk mendapatkan penghargaan. Sukses untuk Ibu Dwi Fitri Winarni. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek dengan membuka kantin hias dan catering melalui penanaman karakter pamer ikon, pantang menyerah, inovasi, dan konsisten dapat berdampak pada motivasi belajar dan berinovasi karena diberi kesempatan untuk mengelola proyek, dan hasilnya akan digunakan untuk kunjungan ke